Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Arniati SEM IPHD selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Putri Zodiansari, mahasiswa Politeknik Batam jurusan Manajemen Program Studi Akuntansi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Peluang e-filing Pajak bagi Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebagai Mitra Resmi Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan. Perkembangan teknologi berdampak pada semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, industri, hingga pemerintahan. Pajak berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai instansi pemerintah terus melakukan segala upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Salah satunya yaitu dengan adanya e-filing atau Electronic Filing System. E-filing diperkenalkan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider yang biasa disingkat ASP dan disahkan oleh DJP melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05-PJ-2005. E-filing mulai digunakan di Indonesia pada tahun 2007, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-PMK.03-2007. Awalnya, DJP memisahkan pelaporan pajak antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, di mana wajib pajak orang pribadi menggunakan e-filing milik DJP, sedangkan wajib pajak badan menggunakan e-filing milik ASP. Tahun 2014, DJP menyatukan layanan pelaporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di bawah satu sistem. Dikarenakan sistem DJP menggabungkan pelaporan tersebut, tidak semua ASP dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya. Karena mayoritas konsultan pajak menggunakan e-filing DJP online untuk pelaporan pajak, khususnya untuk pelaporan PPh Pasal 23, PPh Badan Pasal 26 dan 29. Portal online milik DJP terus mengalami kenaikan, sementara portal ASP mengalami penurunan bahkan hingga tutup. Namun, masih ada beberapa ASP yang tetap bertahan seperti online pajak, pajaku, klik pajak, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi fitur, milik ASP lebih unggul dari DJP, seperti contohnya fitur impor data dan layanan bantuan online. Fitur tersebut dimiliki oleh online pajak namun tidak dimiliki oleh DJP online. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peluang e-filing pajak milik perusahaan penyedia jasa aplikasi perpajakan dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, kajian literatur. Yang pertama, pelaporan pajak dan e-filing. Saat ini, perpajakan menerapkan self-assessment system. Wujud dari self-assessment system yaitu adanya pelaporan pajak secara online. Pelaporan perpajakan atau SPT dilaporkan setiap tahun, di mana batas waktu pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan untuk wajib pajak badan yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT. SPT meliputi SPT masa dan SPT tahunan. Selanjutnya, e-filing. Berdasarkan undang-undang, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau website penyedia jasa aplikasi perpajakan. Yang kedua, DJP Online. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertugas membuat standar operasional prosedur dan kebijakan di bidang perpajakan.
DJP menjadi lembaga terpenting di Indonesia karena lebih dari 80%, atau lebih tepatnya 82,85% dana untuk APBN berasal dari pendapatan pajak negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. DJP Online sebagai salah satu aplikasi yang memberikan layanan pelaporan SPT kepada wajib pajak menggunakan teknologi berbasis internet. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga lebih efisien tanpa perlu ke kantor pelayanan pajak untuk menuntaskan kewajiban dalam hal pelaporan pajak. DJP Online dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan EVIN yang sudah diaktifasi oleh DJP. Yang ketiga, online pajak. Online pajak di bawah PT Archilles Advanced System sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan atau Application Service Provider di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313-PJ-2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan PT Archilles Advanced System sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode ini dapat membantu untuk menggali informasi terkait e-filing berdasarkan perspektif dari wajib pajak. Yang menjadi populasi adalah wajib pajak yang bekerja di kantor akuntan publik dan kantor konsultan pajak di Batam. Karena sebagian besar wajib pajak aktif berprofesi sebagai konsultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi. Selanjutnya, analisis data. Tahap pertama yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu transkrip data, yang dilakukan dengan cara merubah hasil wawancara ke dalam teks. Dalam penelitian ini, menganalisis data dilakukan dengan membaca beberapa kali hasil wawancara. Karena dengan membaca ulang, maka akan menemukan kata-kata baru yang sebelumnya terlewat. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan wawancara kepada narasumber, berikut penjelasan hasil wawancara terkait e-filing DJP Online dan online pajak. 1. E-filing DJP Online yang biasa digunakan oleh konsultan. Jawabannya, mayoritas responden yang bekerja di konsultan menggunakan e-filing dari website DJP Online untuk pelaporan pajak PPh 23, PPh Final 4 Ayat 2, PPh Badan Pasal 26 dan 29, SPT Orang Pribadi, dan SPT Badan. Yang kedua, keunggulan e-filing dan alasan mengapa responden memilih menggunakan e-filing tersebut. Penggunaan e-filing sangat mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajak, sehingga tidak memakan waktu dalam pelaporan. Upload data untuk pelaporan pajak juga cepat dan tidak berat. Selain itu, website DJP Online dapat mendeteksi kesalahan saat penamaan file CSV yang digunakan untuk pelaporan pajak. Yang ketiga, kendala dalam menggunakan e-filing dan solusi yang dilakukan oleh responden jika mengalami kendala tersebut. Penggunaan e-filing terbanyak setiap tahunnya terjadi pada bulan Maret sampai April. Hal ini dikarenakan periode penyampaian SPT untuk wajib pajak badan berakhir pada bulan Maret, dan untuk wajib pajak orang pribadi berakhir pada bulan April. Pada bulan-bulan tersebut, e-filing kerap terjadi error sistem, seperti contohnya CSV tidak terupload dengan sempurna, sehingga CSV untuk pelaporan pajak otomatis tersimpan pada menu draft, tetapi SPT tidak dapat dikirim. Untuk itu, wajib pajak harus menghapus file SPT tersebut dan mengupload kembali hingga berhasil. 4. E-filing milik ASP. Responden cenderung sering menggunakan e-filing milik ASP untuk pelaporan pajak, sebagai alternatif lain jika e-filing DJP mengalami kendala. Salah satu e-filing yang paling sering digunakan oleh konsultan yaitu online pajak. Konsultan selalu menggunakan online pajak untuk pelaporan PPh Pasal 21.
5. Keunggulan sistem ASP dibandingkan sistem DJP. Ada beberapa keunggulan e-filing milik ASP, khususnya online pajak, jika dibandingkan dengan DJP. Di antaranya, terdapat fitur live chat, dapat melaporkan SPTPPH Pasal 15, dan tidak membutuhkan token atau kode verifikasi. Yang keenam, kendala yang dialami dalam menggunakan e-filing milik ASP dan bagaimana cara mengatasinya. Kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak saat pelaporan yaitu yang pertama pada kendala BPE atau bukti penerimaan elektronik. Karena untuk mendapatkan BPE butuh waktu yang cukup lama, karena harus menunggu BPE diterbitkan oleh DJP. Dan yang kedua, e-fin. Kendala yang dihadapi wajib pajak yaitu pihak provider akan meminta e-fin wajib pajak yang didapat dari KPP setempat, yang berarti wajib pajak harus memforward data privasi kepada pihak ketiga atau provider. 7. Alasan khusus mengapa memilih e-filing DJP. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan pada kendala e-filing, DJP online merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan online pajak dikelola oleh perusahaan swasta. Jika menggunakan online pajak, wajib pajak harus memasukkan e-fin, yang berarti wajib pajak harus forward data privasi kepada pihak ketiga. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak sebagai pengguna, dan sedikit beresiko mengenai kebocoran data jika sistem tersebut dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. 8. Fitur yang sebaiknya dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Jawabannya yaitu fitur untuk pelaporan PPh final UMKM. Fitur tersebut sebaiknya ditambahkan karena sampai saat ini untuk pelaporan PPh final 4 ayat 2 UMKM, wajib pajak hanya menggunakan menu e-billing tanpa pernah dilaporkan pajak. Nomor 9, tentang bagaimana akses ke fitur-fitur yang terdapat di e-filing. Secara umum, interface yang ada pada e-filing sudah bagus. Akses ke fitur-fitur yang terdapat pada e-filing juga mudah dipahami, karena sudah sangat jelas dan akurat. Seperti untuk pelaporan PPh 21 pada menu e-filing, untuk pelaporan PPh 23 pada menu e-bupot identifikasi, dan untuk pembayaran pajak pada menu e-billing. 10. Keinginan responden atau wajib pajak terhadap e-filing. Jawabannya agar ke depannya tidak ada lagi down server atau error yang terjadi, dikarenakan kendala error kerap kali terjadi dalam pelaporan pajak, apalagi jika mendekati tenggat waktu pelaporan pajak seperti di tanggal 20 untuk pelaporan PPh 21 dan 23, dan pada akhir bulan Maret dan April untuk pelaporan SPT. Selain itu, para konsultan juga berkeinginan agar sistemnya dipermudah, agar wajib pajak lebih mudah mengakses khususnya untuk masyarakat awam. Nomor 11, pendapat wajib pajak tentang e-filing secara keseluruhan, baik DJP maupun ASP. Sistem pada e-filing sudah sangat membantu wajib pajak dalam pelaporan. Sekarang ini sistem e-filing sudah sangat baik, namun masih diperlukan update sistem, baik dari segi fitur-fitur maupun kendala error yang sering terjadi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu apakah responden bersedia mencoba e-filing baru yang sudah terupgrade dan memenuhi keinginan responden? Jawabannya tentu saja iya, responden bersedia. Karena aplikasi ini masih sering terkendala sehingga menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak. Secara keseluruhan, sistem e-filing sudah sangat baik. Namun, jika ada aplikasi sejenis dari provider, tentunya akan memberikan alternatif lain bagi wajib pajak, dan konsultan selaku pihak ketiga yang berperan aktif dalam pelaporan pajak bersedia untuk mencoba sistem tersebut untuk melaporkan pajaknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa peluang e-filing pajak milik provider akan terus ada untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, diskusi.
Peluang e-filing pajak bagi perusahaan penyedia jasa aplikasi perpajakan sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa peluang e-filing milik ASP akan terus ada dan eksistensinya tetap terjaga hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini ditandai dengan para konsultan selaku wajib pajak yang berperan paling aktif dalam pelaporan pajak, senantiasa menggunakan e-filing milik ASP, bahkan mencoba e-filing baru sebagai alternatif lain untuk pelaporan pajak. E-filing milik provider, khususnya online pajak, lebih unggul daripada DJP online. Seperti contohnya terdapat fitur live chat, sehingga jika terjadi kendala dapat ditanya ke pihak provider. Pelaporan pajak melalui online pajak tidak membutuhkan token atau kode verifikasi, sehingga lebih mempermudah wajib pajak saat pelaporan. Seperti untuk pelaporan pajak pasal 21. Jika menggunakan DJP online, maka konsultan harus meminta kode verifikasi yang telah dikirimkan oleh DJP kepada email perusahaan yang terkait. Karena itu, konsultan selalu menggunakan online pajak untuk pelaporan PPh 21. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2022. Dan pada bulan April ada sedikit perubahan dari DJP, seperti diberlakukannya e-form sebagai pengganti ISPT untuk pelaporan SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi ISPT dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai hari Jumat 15 April 2022 pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, terdapat perubahan pada e-filing DJP online, yaitu terdapat menu e-Bupot unifikasi. Jika sebelumnya wajib pajak tidak bisa melaporkan pajak PPh 15, kini sudah bisa dengan menggunakan menu e-Bupot unifikasi pada e-filing tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sejauh ini, baik e-filing milik DJP maupun provider sudah baik. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, butuh upgrade sistem. Seperti error yang terjadi di sistem e-filing tidak ada lagi karena hal tersebut dapat menghambat pekerjaan dalam pelaporan pajak. Selain itu, untuk bukti potong, bisa langsung terhubung ke e-form sehingga tidak perlu isi manual dan sudah terhitung secara otomatis. E-filing juga sudah cukup baik tampilan utamanya tergolong mudah dipahami oleh pengguna. Namun, jika ada aplikasi sejenis dari provider, pasti akan memberikan alternatif lain bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.